saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Kalau manusia hanya memiliki kebaikan demi kebaikan dalam dirinya, maka namanya bukan lagi manusia tetapi malaikat. Dan kalau manusia juga hanya memiliki keburukan demi keburukan dalam dirinya, maka namanya bukan lagi manusia tetapi iblis. Kita manusia memiliki secara lengkap kebaikan dan juga keburukan dalam diri kita. Kita memiliki kualitas gandum dan ilalang, memiliki kualitas terang dan gelap, serta memiliki kualitas yang bersumber dari Allah dan juga yang berasal dari si jahat. Maka tidaklah heran kalau pada suatu kesempatan Petrus betul-betul sejalan dengan pikiran Allah yang mengakui Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Sementara pada kesempatan yang lain, Petrus lebih mempercayai pikiran buruk manusia yang berasal dari iblis yang tidak sepakat kalau Mesias harus menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Pada titik ini, Petrus tidak jauh berbeda dengan kita yang pada suatu kesempatan berpihak pada kehendak Allah, tetapi pada kesempatan yang lain lebih nyaman dengan kehendak si jahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, meskipun Rasul Petrus dalam Injil hari ini dianggap oleh Yesus sebagai batu sandungan, Yesus tidak pernah membatalkan keputusannya yang telah memilih Petrus sebagai batu karang tempat Yesus mendirikan jemaatnya. Kenyataan ini sedikitnya menyingkapkan rahasia panggilan hidup kita sebagai murid Kristus. Kita dipanggil bukan karena ketiadaan orang yang lebih layak dari kita, tetapi karena Allah dapat memampukan kita menjadi layak di hadapannya dan juga di hadapan sesama. Kita juga dipanggil bukan karena kita sudah sempurna atau sudah kudus, tetapi Allah yang Maha Kuasa dapat memampukan orang yang dipanggilnya menjadi sempurna dan kudus. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama pada hari ini memberikan kesaksian bagaimana Tuhan dapat memperdaya orang pilihannya, termasuk memampukan Yeremia untuk menjadi seorang nabi, walaupun mengalami berbagai tekanan atas jabatannya. Kita semua tahu bagaimana kisah awal Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan menjadi nabi pada usia mudanya. Dia pernah mengungkapkan ketidakpantasannya menjadi nabi. Dia pernah katakan begini, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." Rasul Petrus juga pernah mengungkapkan ketidakpantasannya saat Yesus memanggilnya menjadi penjala manusia. Petrus pernah mengatakan, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Allah dapat membuat kita layak dan mampu menjalani panggilan hidup kita, entah sebagai imam, biarawan biarawati, pasangan suami istri Katolik, orang muda Katolik, pendidik, pemerintah, politisi, dan lain-lain, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Allah yang memilih dan beserta kita. Tuhan kita Yesus Kristus selalu tampil sebagai gembala yang baik, yang tidak hanya memberi nasihat, tetapi juga pujian. Dia juga tidak hanya memberi pujian, tetapi juga teguran bagi para domba kawanannya. Dalam dinamika inilah pemazmur pada hari ini memuji Tuhan, katanya, "Dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, dan tangan kananmu menopang aku." Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah lah yang menjadi alasan kenapa kita bahagia dan mampu menjalani panggilan hidup kita sebagai murid Kristus. Memang menjadi murid Kristus di zaman ini tidak cuma berhenti pada pengakuan iman,
Rasul Paulus dalam bacaan kedua pada hari ini meminta kita untuk menyatakan iman kita dengan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana Yesus Sang Mesias yang berangkat ke Yerusalem untuk mempersembahkan diri kepada Allah untuk menebus dosa umat manusia. Dan Petrus telah mengikuti jejak Sang Mesias. Dia berani menyangkal diri, mengalami berbagai penderitaan, dan mengikuti Yesus, bahkan rela wafat sebagai martir di kayu salib. Petrus yang sering dipuji, yang sering juga ditegur oleh Yesus, telah mengakhiri ziarah hidupnya sebagai batu karang, bukan sebagai batu sandungan. Dia telah memenangkan pikiran Allah dan bukan pikiran iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai murid Kristus pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk membuka diri kepada kehendak Allah dan menghindari diri dari cara berpikir iblis yang menyesatkan. Petrus telah melewati jalan yang pernah dilalui oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu jalan salib, sebagai bukti cinta Petrus kepada Yesus Sang Mesias dan kepada Ibunda Gereja. Tuhan menitipkan pesan bagi saya dan juga bagi Anda untuk menyangkal diri, memikul salib hidup kita masing-masing dan mengikutinya sampai akhir hayat. Akhirnya selamat berhari Minggu untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tuhan memberkati Anda.